Yo, Winas, para wibu happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue, wibu yang bangga jadi wibu ini. Yang kali ini gue mau ngebahas soal perbedaan LN ya, light novel, dan WN, web novel dari Nageki no Bore. Sesuai janji gue ya kan, pas ya live stream kemarin lah. Karena ya banyak juga gitu kan yang nanya soal perbedaan light novel sama web novelnya Nageki no Bore itu apa gitu loh. Dan ya berhubung Nageki no Bore part 2 udah rilis ya kan, ya kayaknya emang udah harus gue bahas sih ya perbedaan antara light novel dan web novel Nageki no Bore. Soalnya kan ya anime Nageki no Bore itu kan source-nya dari light novel gitu kan. Sedangkan yang gue bahas kemarin-kemarin ya kan, yang ya kurang lebih setahun ini ya source-nya kan dari web novel. Jadi ya biar kalian para pendengar setia konten Nageki gua itu ya nggak bingung gitu kan, kok yang gue sampaikan beda gitu kan sama yang ada di anime, kok yang gue bahas nih nggak masuk ke dalam anime atau kok kurang gitu ya. Itu karena ada perbedaan gitu kan. Nah, buat perbedaan pertama antara LN sama WN-nya itu ada di isinya. Maksudnya ya kalau di LN itu jauh lebih detail ketimbang WN. Hal itu wajar karena ya WN itu kan ibarat bahan mentah gitu loh sebelum jadi LN ya, atau ya light novel lah. Belum diedit gitu kalau web novel, belum ada perubahan dan belum ada label agensi ataupun ya perusahaan tertentu yang megang itu cerita gitu, murni berdasarkan penulisnya aja. Itu kalau web novel. Beda sama light novel yang udah ada campur tangan editor dan perusahaan. Nah, letak detail yang beda antara light novel sama web novel dari Nageki no Bore itu ada di fighting-nya. Di light novel hampir semua fighting itu dijelasin dengan gamblang. Beda sama di web novel, kita disuruh menerka-nerka gimana sih fightingnya gitu kan. Misalnya kayak Liz lawan Tino gitu kan. Di web novel itu nggak dijabarin gimana fightingnya gitu. Tiba-tiba ya selesai aja lah fightnya gitu kan. Kita cuma disuruh menerka-nerka waktu sebelum kejadian dan setelah kejadian gitu. Kita cuma dikasih dua gambaran itu dan ya dari situ kita harus menerka nih gimana sih jalannya fighting itu. Nah kayak gitulah. Terus detail lain yang beda soal Cry itu sendiri. Di light novel itu benar-benar dijabarin. Kita nggak disuruh mikir kenapa Cry ngelakuin itu, kenapa Cry begini ya. Semuanya gamblang aja gitu loh dijelasin kalau di light novelnya. Ya sebenarnya sih mikir juga sih kalau di light novel gitu. Karena ya kalau ya nggak lu pikir ya lu bakal salah paham gitu sama tindakan Cry. Tapi ya intinya nggak seribet yang ada di web novel. Di web novel itu ibarat kita lagi baca series misteri anjay. Karena ya kalau nggak gue jelasin ya di setiap pembahasan video gue tuh waktu ngebahas web novel, Cry gimana-gimananya ya kan, Cry kenapa begini begitu, lu bakal bingung sendiri asli. Kok tiba-tiba jadi begini lah, kok Cry begini, kok beda sama tindakan Cry sebelumnya. Itu benar-benar kayak lu harus apa ya, benar-benar ngelihat clue setiap tindakan Cry, lu baru bisa tuh narik garis kesimpulan. Nah itu kalau di web novel kayak gitu. Jadi iya bisa dibilang web novelnya tuh semi misteri lah ya. Ya karena itu juga sih gue lebih suka web novelnya ketimbang light novelnya. Soalnya tindakan Cry di web novel itu ya jauh lebih misterius lah ketimbang di light novel. Ya salah satunya soal kesalahpahaman teman-teman Cry itu kan, yang ya menganggap kalau kekuatan Cry itu disegel tuh sama Mother Fox, dan itu dijabarin di light novelnya. Sedangkan di web novelnya itu ya nggak dijabarin, cuma apa ya, kita harus menerka-nerka lah kenapa mereka kayak kok biasa aja, kok begini, kok begitu, ya gitulah. Terus perbedaan light novel sama web novel Nageki no Bore yang lain itu ada di jumlah volumenya. Di light novel volumenya itu ya udah masuk ke volume 12 gitu loh, baru selesai Code Fortes lah di volume 12. Sedangkan di web novel volume 9 itu udah selesai Code Fortes. Ini jomplang banget nih ya kan, antara di light novel 12 volume baru sampai Code Fortes, sedangkan di web novel itu 9 volume udah sampai Code Fortes. Nah, hal ini bisa terjadi karena ada beberapa volume di web novel yang dijadiin 2 volume di light novelnya. Kayak web novel volume 4 pas Cry liburan tuh kan. Di web novel dari awal Cry berangkat liburan tuh ya sampai pulang itu kan cuma ada 1 volume doang, volume 4 ya kan. Sedangkan di light novel itu dibagi jadi 2 volume, yaitu volume 4 waktu perjalanannya dan volume 5 pas liburannya. Ya sebenarnya kenapa bisa sampai begini, 2 volume itu buat 1 arc doang, karena ya soal detail yang gue bilang tadi lah, dan penambahan cerita juga di LN-nya sendiri gitu waktu Cry liburan lah. Tapi ya itu nanti bakal gue bahas yang jelas. Kenapa web novel itu cuma 1 volume dan di light novel itu ada 2 volume, itu ya karena detail dan penambahan cerita yang ada di light novelnya. Nah, tadi kan udah ada perbedaan 1 volume tuh. Di WN baru masuk volume 5 ya kan, sedangkan di light novel itu udah masuk volume 6 tuh, buat 1 arc doang itu. Dan ini kejadian lagi di volume 7 WN-nya, yang kalau di light novel itu di volume 8.
di volume 7 web novelnya yang menceritakan kekacauan di ibu kota Zebrudia ya kan, yang karena kutukan itu dibahas full satu volume doang ya, satu volume 7 itu di web novel. Sedangkan di light novelnya itu dibagi jadi 2 volume lagi, yang dimana ya di volume 8 dan volume 9, tapi ya nggak full sih, cuma setengah doang. Jadi ya volume 8 itu terus sama volume 9 dari awal sampai pertengahan cerita. Nah itu isinya adalah volume 7 dari web novelnya. Nah, pas masuk Arc Yggdra juga kayak gitu kejadiannya. Di WN itu full di volume 8 doang tuh ngebahas Yggdra. Makanya ya kemarin panjang banget kan pembahasan ya soal Arc Yggdra gitu loh. Sedangkan di light novel dijadiin 1,5 volume lagi, mulai pertengahan volume 9 sampai volume 10N gitu kan. Dan di sini jadi ada perbedaan 2 volume kan pas masuk kode Fortes tuh. Di web novel ya volume 9 ya itu baru masuk kode Fortes, sedangkan di light novel volume 11 baru masuk kode Fortes. Dan hal itu bisa terjadi karena ya di web novel kelar Arc Yggdra volume 8, sedangkan di light novel kelar Arc Yggdra itu volume 10. Dan ya nanti pas kode Fortes itu bakal dipecah lagi tuh kan. Di web novelnya itu full di volume 9 doang gitu kan. Sedangkan di light novelnya yaitu jadi 2, yaitu volume 11 dan volume 12. Makanya ya pas masuk arc hantu nanti ya, gue nggak tahu nama arcnya apa karena gue belum baca full ya. Yang jelas ya gue nyebutnya arc hantu lah ya. Arc hantu itu ya di WN ya volume 10 gitu loh, sedangkan di light novel udah volume 13. Oke, sampai sini jelaskan ya. Ya semoga lu nangkep lah ya sama apa yang gue jelasin tadi soal perbedaan volume, detail dan penambahan cerita yang ada di light novelnya. Jadi ya karena ada detail dan penambahan cerita yang beda ya dari web novel ke light novel, itu makanya ya jumlah volume WN-nya lebih sedikit ketimbang light novelnya. Nah, sekarang kita masuk ke penambahan dan perbedaan cerita yang ada di light novel dan web novel Nageki no Bure. Tapi ya gue nggak jelasin detail ya, dan nggak ngasih tahu semuanya gitu loh. Bisa makan durasi berjam-jam anjay kalau gue ngebahas gituan doang. Ya intinya gue cuma mau ngasih tahu yang bagian-bagian krusial aja lah sekiranya, terutama ya yang bakal masuk animenya nanti. Berarti ya yang terjadi di volume 4, volume 5 dan volume 6 gitu kan, yang ada di LN. Kalau di WN ya di volume 4 dan volume 5. Yang pertama di volume 4 dulu, waktu ya Cry itu OTW tuh menuju onsen buat liburan. Nah, di web novel Kill Kill Kun sama Nomimono itu lagi dikirim sama Citri buat ngebantu Luke, Ansem sama Lucia ke dungeon. Jadi selama perjalanan ke onsen di WN itu nggak ada Kill Kill Kun sama Nomimono. Beda sama light novel, yang dimana kalau di light novel Kill Kill Kun sama Nomimono dibawa sama Citri. Jadi ya pas perjalanan Cry ke onsen ya Kill Kill Kun sama Nomimono ikut juga. Dan itu yang ngebuat ada perbedaan cerita antara web novel dan light novelnya. Contohnya kayak adegan di Kota Gula, yang dimana ada adegan goblin atau orc gitu ya, gue lupa lah, yang intinya dibantai tuh sama Nomimono dan Kill Kill Kun yang lagi lapar gitu kan. Dan adegan itu cuma ada di light novel, di web novelnya nggak ada karena balik lagi Nomimono sama Kill Kill Kun itu dibawa sama si Ansem, lebih tepatnya dikirim sama Citri ke tempatnya Ansem. Nah itu kalau di web novel gitu. Sedangkan di web novel sendiri kejadian itu kayak ya cuma orc yang kabur doang gitu loh. Bukan kabur sih, lebih tepatnya ya cabut lah dari markas mereka karena nyium potion yang Citri lempar doang. Sedangkan di light novel ya ada tambahan, orc itu kabur karena Nomimono dan Kill Kill Kun nyerang mereka. Terus ya karena mereka nyium bau potionnya Citri juga, ya kayak gitu. Terus yang kedua, pas pihak asosiasi Hunter itu ngirim Ruda sama partinya Gilbert tuh kan buat ngejar Cry. Nah, kalau di WN itu cuma ya mereka aja yang ngikut, yaitu Ruda sama partinya Gilbert. Belah. Ya, antara Ruda sama partinya Gilbert. Nah, itu cuma mereka doang yang dikirim. Tapi ya kalau di light novel ada Chloe juga yang dikirim buat ngejar Cry. Jadi ya isinya itu ada Ruda, partinya Gilbert sama Chloe, yang nantinya ya mereka bakal ketemu Arnold terus bareng-bareng lah buat ngejar Cry yang pengen liburan. Nah, adegan tambahan yang lain yang ada di light novel tapi nggak ada di web novelnya, Tino yang make reverse face, atau ya gue suka bilangnya topeng demon lah ya, yang masuk ke mode demon gitu. Dan ya artefak yang muncul di akhir animenya tuh kan, yang ya Eklar kasih ke Cry. Nah, Cry itu kan nggak bawa river face tuh yang pas liburan itu, terus ketemu sama Arnold. Dan kalau di web novel ya Cry nggak nyuruh Tino gitu buat make river face itu. Tapi kalau di light novel Cry nyuruh Tino make river face
buat ngelawan Arnold. Ya emang Tino jadi lebih kuat gitu, tapi ya masalahnya Tino jadi trauma pakai itu artefak gitu kan. Perkara ya semua sisi gelapnya keluar, anjay. Terus adegan selanjutnya yang nggak ada di web novelnya tapi ada di light novelnya soal naga. Ya sebenarnya bukan nggak ada sih, tapi beda lah ya antara di light novel sama web novelnya. Kalau di web novel pas Cry ketemu anak naga tuh ya di onsen, itu dibunuh tuh sama Cry dan yang lainnya buat dipanggang lah ya, dijadiin sate panggang lah. Sedangkan di light novel, anak naga di onsen itu yang nggak dibunuh sama mereka, cuma ya dibikin bonyok aja lah. Soalnya kalau di LN ada tambahan cerita soal anak naga yang nanti ya bakal dijinakin sama Citri dan Cry. Terus nanti bakal ada tambahan cerita dan ya perubahan cerita lagi pas pasukan bandit barel nyerang penginapannya Cry, itu penginapan yang ya udah masuk kota Sulus lah, kota onsen. Kalau di WN yang keluar ya kan malam-malam tuh, yang keluar malam-malam itu kan Listo yang niatnya nyari naga buat dibantai sama dia. Sedangkan di light novel yang keluar malam-malam itu ya si Cry dengan niat nyari sumber mata air panas. Nah, perbedaan cerita ini bakal nyambung sama penambahan cerita yang ada di light novelnya doang. Sewaktu Cry diculik sama manusia tanah, terus nyamar ya jadi raja manusia tanah gitulah, yang bakal ngebantu Cry buat ngelawan pasukan bandit barel. Dan ya cerita ini cuma ada di light novelnya doang. Di web novel nggak ada. Ingat, di light novel doang. Terus pas serangan bandit barel ya kan, kalau di WN ya udah gitu aja gitu kan, dibantai sama rombongan Cry itu, walaupun ya Tino sampai hampir mati gitu kan, tapi ya tetaplah bisa clear lah ya sama Cry, Arnold dan yang lainnya lah. Terus Arnold sama rombongannya juga ya bisa selamat gitu loh di web novel. Sedangkan di light novel mereka semua diculik sama bandit barel. Kalau di light novel ya kayak Lee, Citri, Tino, Arnold dan yang lainnya itu ya diculik gitu loh sama bandit barel. Di light novel lebih tepatnya sih bukan diculik ya, tapi ya jadi kayak tahanan gitulah. Terus kalau di web novel ya udah si Barel ya sekedar salah satu manusia yang kuat aja gitu kan, nggak yang kayak gimana-gimana. Beda sama di light novel. Di light novel itu dibikin lebih dramatis lagi karena si Barel itu kayak apa ya, pakai artefak kapak penghancur gitulah, yang bahkan bisa apa ya, bikin bumi tuh kayak goyang, gempa bumi, kayak kekuatannya si Rohige kalau di One Piece ya, ibarat kayak gitulah. Terus kalau di web novel yang ngejebol pertahanan bandit barel kan Lucia sama Ansem tuh. Nah kalau di light novel yang ngejebol pertahanan bandit barel Cry sama pasukan manusia tanah yang udah tunduk di bawah Cry. Nah ini nyambungnya sama tadi tuh yang Cry diculik sama manusia tanah. Nah itu ya kenapa ada penambahan cerita, perbedaan cerita ya karena ini gitu loh. Dan ya nanti bakal ada kesalahpahaman juga sih di sini waktu Cry ngejebol pertahanan bandit barel pakai manusia tanah. Cuma ya bakal gue jelasinnya nantilah ya di next video soal apa yang bakal terjadi di Nageki no Borei Part 2. Nah, lo inget kan soal anak naga yang tadi gue bilang tuh yang dijinakin sama Citri dan Cry? Nah, nanti tuh orang tua dari anak naga itu bakal datang juga pas lagi penyerangan bandit barel. Dan ya, si ibu anak naga itu bakal berterima kasih lah ke Cry. Dan dari yang gue jelasin tadi, harusnya jelas dong kalau di light novel, cara penyelesaian masalah yang ada di kota Sulus tuh waktu penyerangan bandit barel, ya itu dari Cry itu sendiri gitu loh. Sedangkan di web novel cara menyelesaikan masalahnya ya showcase dari member Grieving Soul, literally showcase dari setiap member Grieving Soul itu kalau di web novel. Ya di light novel juga ada sih, kayak Lucia datang-datang ngerubah orang-orang jadi kodok gitu ya. Ya ini juga ada di web novelnya, tapi ya kalau di web novel ya sebelum Lucia pakai sihir kodok, dia pakai sihir broken dulu tuh buat ngancurin pertahanan bandit barel. Cuma ya adegan ini kan diganti gitu, jadinya ya si siapa manusia tanah gitu kan yang ngejebol pertahanan bandit barel. Terus Luke di light novel ya kan, dia kan langsung ngalahin bandit barel gitu aja kan waktu ditantang tuh. Kalau di web novel diayam-ayamin dulu sama Luke itu si bandit barel ya kan, dimainin dulu lah bandit barel sampai kena mental baru dikalahin sama Luke. Terus soal kedatangan Ansem gitu kan, di light novel nggak seheboh di web novelnya, karena ya kalau di web novel Ansem pas datang itu macam titan kolosal anjir, kayak tangannya tiba-tiba ada di tembok yang tingginya 3 meter, terus mukanya tiba-tiba nongol tuh di atas tembok yang tingginya 3 meter itu. Wah, itu serem banget anjay kalau di web novel ya. Oh ya, dampak dari serangan bandit barel di light novel juga ya jauh lebih chaos lah ketimbang di web novelnya. Karena ya kalau di web novel nggak sampai bangunan tuh ancur-ancuran gitu loh. Ya emang ada beberapa yang hancur, cuma ya nggak se-chaos di light novelnya. Kalau di light novel tuh satu kota udah banyak banget yang hancur lah ya, perkara ya pasukan manusia tanah sama ibu naga yang tiba-tiba datang ke kota Sulus anjir.
Dan soal pembangunan mansion pribadi Grieving Soul di kota Solus itu ya, kalau di web novel kan dibangun sama member Grieving Soul itu sendiri kan, tapi ya yang paling banyak berjasa sih ya Lucia gitu loh. Sedangkan di light novel yang ngebangun mansion pribadi Grieving Soul para pasukan manusia tanah gitu. Terus ending di light novel ya pas arc liburan itu ya kan, itu bisa dibilang agak beda lah ya, karena ya di light novel kan ending arc liburan itu nggak gantung ya, kayak ya udah happy ending aja, mereka pada mandi bareng semua tuh karakter-karakter yang terlibat gitu, kayak member Grieving Soul, Ratu Manusia Tanah, Ibu Naga sama si anak naga itu. Sedangkan di web novel ya kayak yang udah pernah gue ceritain itu, pas lagi berendam di onsen tahu-tahu ada lubang ya kan yang nyerap mereka semua dan keluar tangan tuh dari situ. Yang kalau gue simpulin sih ya kemungkinan ini semacam clue kalau di web novel juga ada manusia tanah, cuma yang nggak diceritain aja kelanjutannya gimana, udah gantung aja kayak gitu. Terus kalau di arc Lost In nggak ada ya perubahan cerita yang gimana-gimana, paling ya jadi lebih detail aja lah. Contohnya kayak kesalahpahaman soal ingatan dan kekuatan kera itu yang disegel Mother Fox. Ini cuma ada di light novel doang nih adegan ini, di web novel itu nggak ada. Tapi ya gue lupa ini di set story masuknya apa di cerita utama, yang jelas ya ini adanya di light novel gitu loh. Soal kesalahpahaman di mana member Grieving Soul beranggapan kalau ingatan dan kekuatan kera itu disegel sama Mother Fox ya kayak gitu. Terus buat volume-volume selanjutnya yang ya lumayan banyak berubah ya, pas di arc Yggdra itu ada dua kejadian yang cukup krusial ya, yang beda banget gitu. Satu ya soal kera yang katanya nge-solo monster-monster yang keluar dari dungeon Temple of Origin ya, itu cuma ada di light novelnya doang tuh kesalahpahaman itu. Dan kedua ya soal Luke yang ngebunuh Keller, itu juga ya cuma ada di light novelnya doang. Kalau di web novel yang ngebunuh Keller, Mother Fox sama Phantom di Lost In, Luke mah ya masih jadi batu, bahkan ya dia galau karena nggak bisa gelut gitu loh sama Keller ya. Beda sama light novelnya yang ngebunuh Keller ya si Luke yang tiba-tiba ya bukan kebangun sih, tiba-tiba bebas dari kutukannya lah, terus ngegorok si Keller ya kalau di light novel kayak gitu. Jadi ada perbedaan lah di situ. Ya sekiranya itu doang lah ya yang bisa gue bahas di video kali ini. Yang nextnya ya kita bakal bahas lebih detail gitu kan, apa aja yang bakal terjadi di Nageki no Bore part 2. Dan ya seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Amari Maruf. Min, nih opening Nageki kok sampai volume 6 ya? Apakah bakal ada 24 episode di core 2? No. Di part 2-nya cuma ada 11 episode, 1 episode flashback ya di episode pertama, berarti ya total yang bakal digarap dalam 3 volume itu ya 10 episode. Kita lihat aja nanti separah apa cut yang akan terjadi di animenya ya guys ya. Jadi ya 3 volume bakal digarap di 10 episode. Terus kedua ada dari anak tetangga sebelah. Mizu Sokuse itu anime musim kemarin bang, tentang isekai yang MC-nya penyihir air. Aduh, skip. Itu ceritanya slow banget. Skip. Komedinya kurang, isinya banyak gulanya, kampret. Enggak. Skip. Mending gua bahas Silent Witch ya. Mending gua nonton Silent Witch, ketahuan ada misteri-misterinya ya kan. Komedinya juga oke gitu. Enggak, gue gak suka yang Mizu Sokuse itu. Gue lebih suka Silent Witch sih kalau musim kemarin. Terus ketiga ada dari G. Wesley. BTW itu udah ada season 2-nya, kok nggak ada yang bahas ya? Ya nanti gue bakal bahas, sabar. Pelan-pelan baru masuk 2 episode. Sabar ya. Masih ada 3 bulan nih ya buat ngebahas lagi Nageki no Bore part 2 ya. Bukan season 2 by the way ya, part 2. Yang bener kok part 2-nya, core 2. Dan terakhir ada dari White Love. Sampai volume 13 di web novelnya. Bentar. Sampai di volume 13 web novel ya. Mohon maaf, di web novel itu baru masuk volume 10 ya. Di light novel baru masuk volume 13. Ada perbedaan cerita nih, ada perbedaan 2 volume nih antara light novel dan web novelnya ya. Mohon maaf 2 volume, 3 volume. Ada perbedaan 3 volume nih ya. Di web novel itu volume 10 ya. Di light novel baru volume 13. Seperti yang gue bahas di video kali ini ya. Pokoknya setelah selesai Code Fortes itu di web novel baru masuk volume 10, sedangkan di light novel udah masuk volume 13. Kayak gitu. Dan ya apakah Cray udah resmi jadi iya benar, apakah Cray udah resmi level 9? Jawabannya ya belum. Di scores kan, jadi dia ya kena scores lah, nggak jadi naik level itu perkara hal itu.
Dan ya itu aja lah ya buat beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kok cukup buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.